Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Arniati sebagai dosen perpajakan dan terima kasih juga buat teman-teman seluruhnya dari kelas 2 AK Malam. Tak lupa di sini kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan limpahannya kami dapat menyusun hasil tugas kami dan mempresentasikannya pada saat ini. Kami dari kelompok 3 perpajakan, yaitu saya sendiri bernama Dewi Triani dengan NIM 3112011015. Begitu juga selanjutnya dengan teman saya. Saya Ertina Syaan dengan NIM 3112011011. Dengan saya Siska Teresa dengan NIM 3120111031. Dengan saya Ningsi Oktavia dengan NIM 31120111037. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai pajak penghasilan pasal 22 atau yang sering disebut dengan PPh 22. Baiklah, di sini teman saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemungut pajak. Jadi pemungut pajak atau PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan pemungut pajak atau PPN, dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yakni 1. Bendaharawan pemerintah, kantor pembendaraan dan kas negara, 2. Pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, 3. Badan usaha milik negara. Selanjutnya, ada kegiatan yang dikenakan pasal 22 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ningsi Oktavia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kegiatan yang dikenakan pasal 22. Yang pertama, impor dan ekspor. Contohnya tambang, batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang. Contohnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Contohnya pembayaran langsung oleh KPA, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Contohnya untuk kegiatan usahanya. Yang kelima, penjualan hasil kepada distributor. Contohnya industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor. Contohnya agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang kedua, agen pemegang merek atau APM. 3, importir umum kendaraan bermotor. Yang ketujuh, penjualan migas. Contohnya bahan bakar minyak, bahan bakar gas pelumas. Yang kedelapan, pembelian bahan dari pedagang pengumpul. Contohnya kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Selanjutnya ada kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22, yaitu yang pertama, ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Selanjutnya ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang terakhir ada pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Selanjutnya ada saat terutang PPh pasal 22 yang dijelaskan oleh rekan saya Ningsi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan syarat terutang PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dari KPA. Bendahara pengeluaran dari pejabat penerbit surat perintah membayar dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN. Terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Selanjutnya toran akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Dewi. Terima kasih. Cara penyetoran. 1. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Dan yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Cara penyetoran. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan penjabat penerbit surat perintah membayar. Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dewi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dasar pemungutan PPh pasal 22. Dasar pemungutan pajak atau DPP dan tarif PPh pasal 22 diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34-PMK.010-2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dalam PMK tersebut dikatakan bahwa menjadi dasar pemungutan pajak PPh pasal 22 adalah nilai impor, nilai ekspor, harga jual lelang,
dan harga pembelian. Selanjutnya yaitu tarif pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN, atau BUMD sebesar 1,5% atau 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang kedua, untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, yaitu barang tertentu dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan tanpa menggunakan angka pengenal impor atau disebut API. Yang kedua, barang tertentu sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor yang disebut dengan API. Yang ketiga, barang berupa kedelai, gandum, dan sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor yaitu API. Terus barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir yaitu barang sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D yang tidak menggunakan angka pengenal impor sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang ketiga, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif HS sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 pada PMK nomor 34/PMK.010/2017 oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahu pabean ekspor. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum. Yang ketiga, 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Yang kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Kemudian atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, yaitu semen sama dengan 0,25% dikalikan dengan DPP PPN atau tidak final. Kertas sama dengan 0,1% dikalikan dengan DPP PPN tidak final. Ketiga, baja 0,3% dikalikan dengan DPP PPN tidak final. Yang keempat, otomotif tidak termasuk alat berat sama dengan 0,45% dikalikan dengan DPP PPN tidak final. Obat sama dengan 0,3% dikalikan DPP PPN tidak final. Yang selanjutnya, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau disebut ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif pemungutan PPh pasal 22. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Yang kedua, besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Dan yang ketiga, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya yaitu sifat pemungutan. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak bersifat final. Untuk PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Demikian, selanjutnya perhitungan PPh pasal 22 akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penghitungan PPh pasal 22. Pada kasus pertama, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Sebagai contoh, PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Cara perhitungannya yaitu seperti 1, diketahui nilai kontrak termasuk PPN yaitu sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua, DPP 100 per 110 dikali 11 juta rupiah sama dengan 10 juta. Yang ketiga, PPN dipungut yaitu sebesar 10% dari DPP yaitu 1 juta. Yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali 10 juta sama dengan 150.000 rupiah. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000 rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari 1 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, minum, atau PDAM, dan benda-benda pos. Dan yang terakhir, pembayaran atau pencairan dana jaring pengamanan sosial atau JPS oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Selanjutnya, yaitu kasus 2, perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK/010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar sama dengan 10.000 rupiah. Hitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memilih AP
API atau angka pengenal impor, dan jika tidak memiliki API, sebagai jawabannya, diketahui harga faktur atau cost yaitu sebesar 100 US dollar, biaya asuransi 5% dari 100 US dollar sama dengan 5.000 US dollar, biaya angkut sebesar 10% dari dikali 100.000 US dollar yaitu 10.000 US dollar. Dan CIF, cost, insurance, and freight-nya itu yaitu sebesar 115.000 US dollar. CIF dalam rupiah yaitu 115.000 US dollar kali 10.000 sama dengan 1.150.000.000 rupiah. Biaya masuk 20% dari 1.150.000.000 rupiah yaitu sebesar 230.000.000 rupiah. Biaya masuk tambahan yaitu 10% dari 1.150.000.000 rupiah yaitu sebesar 1.495.000.000 rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API 2,5% dikali nilai import yaitu 2,5% dikali 1.495.000.000 rupiah sama dengan 37.375.000 rupiah. PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API yaitu sebesar 7,5% dikali nilai import yaitu 7,5% dikali 1.495.000.000 rupiah sama dengan 122.125.000 rupiah. Next, kasus ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825.000 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550 juta rupiah kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adi Karya senilai 1.100.000.000 rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Next. PPh pasal 22 yang dipungut 1. DPP PPN sama dengan 100/110 dikali 825 juta rupiah sama yaitu 750 juta rupiah. 0,25% dikali 750 juta rupiah sama dengan 1.875.000 rupiah. Yang kedua, DPP PPN sama dengan 100/110 dikali 550 juta rupiah, yaitu 500 juta rupiah. 0,25% dikali 500 juta rupiah sama dengan 500.000. Yang ketiga, DPP PPN 100/110 dikali 1.100.000 juta rupiah sama dengan 1 miliar. 0,25% dikali 1 miliar sama dengan 3 juta. Next. Kasus 4, yaitu perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah tidak termasuk PPN kepada non-SPBU, maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Jawabannya, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bakar minyak adalah 0,3% dari
300 juta rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Dan yang terakhir, tata cara pemungutan PPh pasal 22. PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai, dan pabean atau disingkat jadi SSPCP pasal PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang pemungut, menerbitkan bukti pemungutan rangkap 3, yaitu 1. Lembar pertama untuk pembeli, 2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, dan yang terakhir, lembar 3 untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir ada PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa dan ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor sendiri oleh wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum surat perintah pengeluaran barang delivery order ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3 yaitu 1. Lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan yang terakhir lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi materi dari kelompok kami bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Saya tutup. Selamat malam.